Oke, oke. Oke, Sam nomor satu. Benda pada Oh, lensa itu cekung. lensanya kamu ganti cermin aja, ya. Lensa kamu ganti cermin. Kata-kata lensanya kamu ganti cermin. Fokus F-nya itu min 60 kan. Soalnya kan cembung. Ya, ini cermin ya. Cermin berarti ini fokus sama dengan minus 60. Oke, heeh. M-nya 3 kali. M sama dengan 3 kali. Oke. Oh, berarti ini nggak bisa cermin cembung. Lensa cembung itu lensa positif. Jadi kita ganti cerminnya ini berarti cermin cekung. Oh ya, artinya Berarti ini positif gitu. Karena perbesaran 3 kali kan. 3 kali itu kalau cermin cembung kan selalu lebih kecil dari satu kan. Jadi kita iya. ganti. Kalau lensa cembung itu adalah lensa positif sih masalahnya. Ya, oke. Jadi ini kita ganti cermin cekung aja, nggak apa-apa. Oke, berarti ini fokusnya 60, M-nya 3 kali. Berarti kemungkinan bayangannya ada apa? Nyata atau maya? Bisa dua-dua kan kemungkinannya kan? Kita ambil aja Iya, yang nyata gitu ya, yang nyata. Oke, yang nyata. Oke, kalau nyata berarti kalau nyata dia berarti M sama dengan min S aksen ya per S dan per sama S dengan sama dengan berapa? M ya. Minus minus M kan? Karena nyata kan? Berarti min 3. Oke, berarti S aksen sama dengan Action sama dengan min 3S. min 3S. Ini min berarti kan dibagi min lagi. Min Iya, 1 kan? Berarti sama dengan 3S kan? Oke, berarti 1/F sama dengan F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, oke? mm, Jadi, eh, 1/60 sama dengan 1/S tambah tambah 1/3S. oke, per, 3S. oke. Jadi di sini 3+1. 3 tambah 1. Ini 1/60 cm, oke. Lanjut. Jadinya 4/3S. Oke, 1/60 cm sama dengan 4/3S. Maka S sama dengan S sama dengan 4. Iya tuh. 4 kali 6. Eh, Oh, sorry, 3S-nya ada di bawah nih. Ya, oh, oke. Mm-mm. oke. Berarti ini 3S Yang ya di sini ya. Berarti ini 4 kali 60 cm ya. Oke, heeh. Berarti S sama dengan em, 80 ya. dibagi dengan Eh, 3. Ya, cocok. 80 cm. Oke, kalau kalau gitu S aksennya berarti sama dengan Is action sama dengan eh satu satu ya berapa? 240. 240 cm. Ya, seperti itu ya. Oke. Sekarang ke soal nomor 2. Cerminnya adalah cermin cekung ya. Oke. Apa diketahui? eh S-nya 30. S sama dengan 30 cm. Oke. Terus fokusnya 60 cm. Oke, 60 cm. Jadi dicari Dicari S ya action. S aksen. Oke. Jadi kita pakai rumus. Satu satu per S action sama dengan 1/F Mhm. dikurang 1/S. Oke. Sama dengan 1/60 min 1/30. ingat satuan yang enggak boleh enggak masuk loh ya. Harus tetap masuk. Oke, jadi per berapa? 60. Oke, di sini angka
1 Mhm. kurang 2 Oke, berarti sama dengan min 1. per 60 Eh, cm. Ini masih 1 per S aksen, maka S aksen sama dengan, minus 60 tuh. oke, 60 cm. Jadi ini bayangannya apa? eh Maya sama Oke, Tega, Maya, di depan cermin atau di belakang cermin? eh depan tuh. Minus. Belakang. Minus di Belakang belakang ya, belakang. di belakang cermin. Diperbesar atau diperkecil? Diperbesar. Diperbesar. Tegak atau terbalik? Tegak ya. Kalau Tegak tuh. Maya tegak ya. Tegak. Oke. Hmm. Ya tegak. Jadi jawabannya yang di sini yang ada berarti 60 cm di belakang cermin. Oke. Nomor 3. Masih cermin cekung. Oke, apa? Sam diketahui? R-nya 18 cm. R18. Berarti Kalau fokus itu S aksen tuh. mana? F-nya 9. 9 cm. Oke. Ini bayangan S aksen ya cocok. Positif atau negatif? Depan cermin jadi 36. 36. Oke, Positif. berarti positif. Oke. Yang ditanyakan adalah jarak benda. S. S. Oke, jadi pakai rumus. Ya, 1 per S sama Mm-mm. dengan eh, 1, ya, Oke, jadi sama dengan 1 per 1 per 3, 8, 9 9 cm dikurangi. kurangnya 1 per 36. Oke, jadi per 4 36 cm. Di sini 4 min. min 1. Oke, sama dengan. 3 per 36 cm. Oke, ini masih 1 per S ya. Maka S sama dengan. S sama dengan 36 per 3 atau 12. Oke, 12 langsung. Oke, good. Nomor 4. Nomor 4. Sebuah hanya sama dengan 2. H sama dengan 2 cm. Oke. eh S-nya 20 ya. 20 cm. Fokus Fokusnya 10 10 cm cm. ya. Oke. Yang ditanyakan adalah M. Oke, jadi apa yang harus kita cari? Eh, S aksen Oke, enggak sih? 1 per S aksen sama dengan. 1 per F min S. 1 per Oke, S. oke, berarti 1 per 1 per 10. 10 dikurang 1 per 20. 20. Per berapa? 20. Oke, di sini angka eh 2 kurang 1 sama dengan min 1 per 1. dua 1 puluh. per 2. Ya, maka S aksen sama dengan 20 cm. 20 cm. Oke, perbesaran M sama dengan min S aksen per S berarti sama dengan minus 20 cm dibagi 20 eh cm kan? Ya, ya, sama dengan berapa? 1 kan 1. mutlak. Ya, mutlak. Oke, 1. Oke, 1 berarti kali. perbesarannya sama dengan 1 ya. Perbedaan 1 itu berarti sama besar ya, sama besar. Udah ada pilihannya di situ. Ya, memang, nggak ada masalah. Oke, karena persis di titik M itu. Oke, sekarang nomor 5. Tapi sama jadi, jangan bidik nomor 5 nih. Iya.
Nomor 6 oh. Cermin Sebuah cembung. cermin. Ketika terdapat benda yang jaraknya 2 cm saja ya. 2 Saya kayak meter. 2 meter. kalau di cm itu Pakai semua cm. kayak Oke, nggak apa-apa sih. Nah, berarti S-nya. Ini kita kita ganti sentimeter ya. Oke, ya. berarti sama dengan 2 sentimeter. Kemudian Bayangan yang terbentuk gitu. M sama Hanya dengan berapa? 1/16 ya, kali. Yang ditanyakan jarak fokus. Ingat, kalau cermin cembung, bayangan itu selalu apa? min, Bayangan minus tuh cermin cembung. Selalu maya kan? Kan di, yang cari di fokusnya belakang nih. ya, Bayangannya kan selalu maya. Kalau maya berarti min S aksen per S sama dengan sama dengan M. M ya. Oke, sama dengan M ya. Berarti di sini min S aksen per S sama dengan 1/16. Yang dicari kan jarak fokusnya kan? Nggak ada masalah sih. Jadi berarti ini S aksen sama dengan eh satu se- -1 S/16 min ya. S per 16. Oke, kita masuk rumus di 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya. Berarti 1/F sama dengan, mau langsung masuk di sini atau rumusnya dulu? 1 per S 1/S ditambah satu tambah per min S per min enam S belas. Oke, berarti sama dengan 1/S dikurang 16 min S per S. Ini kan udah min, plus min min di sini jadi nggak perlu, nggak apa-apa. Ini kan S S sama kan? Ini 1/F. Jadi samakan penyebut tetap dalam S ya, karena udah sama kebetulan. Jadi ini adalah 1 dikurangi dengan 16. 1 kurang 16 berapa? min 15 Minus 15 per S. Oke, kita balik. Berarti F sama dengan S per minus min 15. Oke, berarti sama dengan berapa? 2/15 ya. Ini minus itu adalah jam bung, ya. Berarti jawabannya adalah ini. Oke? iya. Ya, oke. Sebentar lagi ini ada di sini, kita ke sini dulu nih, yang ada melukis nih. Nah, ini. Bagaimana caranya melukis? Ini, kita mau lukis nih, belajar melukis. Pertama apa? Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui apa? Menuju titik eh fokus kan? Ya. iya, Mm-mm. Habis itu bisa yang berikutnya adalah sinar datang melalui titik fokus. Ingat ini ya. Lalu habis itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi berarti bayangannya adalah ini. Ya, ini ke sini. ruang 2 ya. Di ya, sini. Gitu. Itu bayangannya. Itu pakai sinar-sinar. Wah, Iya, ini pakai sinar istimewa. Nah, ini bayangannya di sini. Berarti ada di ruang 2. Ini kalau kita melukisnya seperti ini, pakai sinar pertama dengan sinar kedua. Begitu, ini untuk cermin cekung ini. Ya, cermin cekung seperti ini. Nah, sekarang yang ditanyakan apa lagi nih? Perbesarannya kan? Untuk mm-mm. cari perbesarannya kan berarti cari M. Ini fokusnya berapa? 20 Fokus sama dengan 20 cm. Iya, oke. S-nya berapa? enam S-nya puluh kan? 60. Oke, berarti kita perlu cari S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/20 dikurangi 1/60. kurang 1/60 cm. Berarti dibuat per enam enam puluh puluh cm di sini. tiga 3 kurang Betul. 1 sama dengan
2 per Dua 60 cm. enam Berarti S aksen berapa? 30. 30 cm. Oke, maka M sama dengan S aksen per S 30 minus 60. 30 per 60. Sama dengan? 0,5 ya. Ya, 1/2 atau 0,5 ya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, jadi sifatnya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ya, oke? Ya. Oke. Oke. Itu caranya melukis. Cuma yang gambar nggak bisa dianu. Ntar lagi kita cari lagi yang cermin cembung. Cekung, 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 cekung. Ada lensa juga ini di sini. Tapi lensa nanti nih. Ah, ini nih ada. Nomor berapa ini? Nomor 8, nomor 8. Oke, nomor 8 nih. Cermin cembung jarak fokusnya 60. Berarti apa? F ya. Cembung itu Cermin minus ya, ingat ya. 60 cm. Lalu nomor memiliki 8 nih. 8 iya. Oh, lensa, sorry, ini lensa. Jadi nggak apa-apa sih, Sam. Kita pakai tetap lensa aja nggak apa-apa. Kalau lensa cembung itu berarti fokusnya itu positif, Sam. Jadi ini plus 60. Kebalikannya jadi kalau lensa cembung itu sama dengan cermin cekung. Tapi nanti yang beda itu adalah sinarnya. Cara perhitungannya sama. Beda itu arah-arah sinarnya, Ji. Beda di situ. Oke, jadi kita pakai tetap lensa aja nggak apa-apa. Lensa cembung itu positif ya. Tapi jangan terbalik-balik. Perbesaran 3 kali. M sama dengan 3 kali. Nah, ini bisa maya, bisa nyata. Kita ambil yang nyata aja. Ya, nyata. Berarti min S aksen per S sama dengan apa? Positif atau negatif? Kalau Sama nyata. dengan min M. Minus 3 ya, min 3. Berarti S aksen sama dengan? Ayo iya. Eh, min 3S. Nih, coret nih. Iya. Tiga 3. s ya, jangan lupa. Berarti masuk di 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti 1/F sama dengan 1/S Satu ditambah 3S. 1/3S. Oke, berarti sama dengan per 3S. Jadi di sini, Dari 3 tambah 1. oke, berarti 1/F sama dengan 4/3S. Kalau gitu, maka kali silang 3S sama dengan Eh, 4F kan? Ini kali 4 silang. kali Oke, berarti S sama dengan 4/3 kali berapa F-nya? 60 kan? 60. Jadi sama dengan berapa? 80 ya. 80 cm. Nah, S aksen sama dengan 3S. Berarti sama dengan 3 dikali 80 cm. Berarti sama dengan 240 cm Terus ya. Berarti jawabannya ini. Oke? ya. Ya, yang ini sama Ji. Letak benda, jarak bayangan. Nah, gampang gitu. Sorry. Dan tentar mousku jatuh. Di mana dia jatuhnya? Oh, oke, sekarang ke mana lagi nih? Cekung-cekung nih. Masih cekung. Nah, ini kalau ada gambar gini. Tapi ini juga cermin cekung sih. Berarti ini yang 6 cm apa, Sam? Jarak benda kan? Yang ini jarak bayangan. Ya. Oke. Jadi yang di sini diketahui jarak benda S sama dengan 6 cm, lalu S aksennya sama dengan 12 cm. Dicari F. Gampang sih? Nggak usah ya? Iya. Gampang sekali, jangan nih.
Bisa gitu. Ini apa? Ditanyakan. Oh, ini. Benda digeser 1 senti menjauhi cermin dari posisi semula. Nah, ini yang bagus ini, Sam. Ya, ditanyakan jarak bayangannya Apa? dari cermin itu berapa gitu loh. Jadi yang di sini, ini posisi awal kan, kita kan nggak tahu berapa fokusnya. Yang di sini kan diketahui sama dengan 6 senti S-nya, kemudian S aksennya sama dengan 12 senti. Terus di soal berikutnya, kalau S-nya itu sama dengan 7 senti, digeser menjauhi cermin, berarti jadi 6 senti ditambah 1 senti nih, berarti sama dengan 7 senti. Yang ditanyakan S aksennya sama dengan berapa gitu. Nah, ini untuk yang ini berarti Sam kita harus cari apa namanya? Fokusnya dulu. Tapi kalaupun tidak cari Ya, fokusnya dulu, bisa langsung masuk sih. Jadi ini kan 1/F, ini yang langsung ya, sama dengan 1/F. Jadi ini kasus 1, yang ini adalah kasus 2 gitu loh. Jadi yang di sini kan tetap 1/S ditambah 1/S aksen juga sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Jadi di sini berarti kita masuknya di sini adalah 1/6 ditambah 1/12. Ini sama saja dengan 1/7 ditambah 1/S aksen. Ini kalau jalan langsung. Jadi habis ini apa, Sam? Jadi kita sebut ini S1, S aksen 1, ini S2 juga boleh, nggak apa-apa. Ini S2 gitu. Jadi ini 1, ini yang kedua. Fokusnya kan sama, gitu. Jadi ini yang kedua. Jadi 1/S aksen 2 sama dengan apa? 1/6 ditambah 1/12 dikurangi dengan 1/7 ya. Ini senti, senti, senti. Nggak boleh lupa. Harus masuk. Gitu. Oke? Mau samakan per berapa nih, Sam? Mau dicari dulu ini juga boleh, nggak apa-apa. Jadi ini per 12 dulu. Per 12 dulu, berarti di sini sama dengan berapa? dua Dua, tambah di tiga. sini satu. Satu toh, dikurangi satu Iya, per 7. Berarti sama dengan 15. 3/12 senti. Ini dikurangi 1/7 senti. Nah, ini kan sama dengan 1/4. Ya kan? Dikurangi dengan 1/7 sentimeter. Berarti kita buat per 28. Maka di sini 7 dikurang 1. Jadi sama dengan 6/28 senti. Maka S aksen 2 ini berarti sama dengan Kok satu, Oma? apa? Oh iya Kok ding, sorry. satu? 4 ya sini ya. Oke ya. 3 ya. Berarti jadi per cocok ya? 3 ya. Jadi sama dengan berapa ini? 6. 27. Bukan, bukan. 9. Iya, iya. 9 1/3 sentimeter ya. Oke, seperti itu. Atau Sam juga boleh cari F-nya dulu gitu loh. Kalau mau cari F-nya dulu boleh. 1/F kan sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Berarti sama dengan 1/6 sentimeter ditambah 1/12 senti. Jadi sama dengan 2 ditambah dengan 3/12 senti. Sama dengan, 1 sorry sini ya. 3/12 senti. Jadi F-nya berarti sama dengan 4 senti. Baru masuk di sini nih. Jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S. Nggak apa-apa. 1/4 senti dikurangi 1/7 senti. Ketemunya sama, Ji. Per 28 sentimeter, di sini adalah 7 dikurangi 4. Berarti sama dengan 3/28 senti, maka S aksen sama dengan 28 senti dibagi 3, berarti sama dengan 9/1/3 sentimeter gitu. Oke? Saya. Oke, ada gambar yang cermin cembung enggak nih? Kayaknya nggak ada deh. Cekung semua ini. Oh, di cermin cembung ada, disuruh ngelukis nggak? Kamu bisa nggak lukisan yang cermin cembung? Pokoknya benar. Ini cekung semua. Eh, Cekung semua. Cekung semua. Ah, Pokoknya sekarang, kalau cukup.
Kalau cembung, ini nih nih. Gak apa-apa, Sam. Kita pakai 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 gambarnya cermin cekung, tapi bendanya kita bikin sendiri gitu loh. Misalnya bendanya ada di sini nih. Ini cermin cembung kan di sini, ya. Nah, ini kalau cermin cembung bedanya dengan cekung, ini sinar datang sejajar sumbu utama, itu dipantulkannya itu seolah-olah dari titik fokus. Gini, mantulnya ke sana. Nah, berikutnya kamu bikin sinarnya itu yang menuju ke titik R. Ini, ke sini. Ini cermin cembung lebih gampang. Maka bayangannya ada di sini. Ini. Jadi ada di sebelah sini. Ini kita anggap sebagai cermin cembung di sini. Jadi bayangan itu selalu apa? Maya tegak diperkecil. Walaupun bendanya misalnya jauh lagi di sini nih. Gak apa-apa. Kita pakai warna biru deh. Ya. Kita lukis lagi nih. Sinar datang sejajar sumbu utama. Dipantulkan seolah-olah berasal dari titik fokus. Kemudian berikutnya yang menuju ke titik pusat kelengkungan di sini. Ini diteruskan. Dipantulkan seolah-olah dari sini. Ketemunya di sini lagi nih. Jadi selalu maya tegak diperkecil di ini, di antara F dengan O. Itu kalau cermin cembung. Di jujur tuh Oma kayak kesusahan sedikit tapi ya eh itulah. ya nggak apa-apa, nanti diulang, diulang nggak apa-apa, diulang lagi, ya. Ini kan Oma bisa clear nih. Kalau cermin cekung kan di sini, ini toh Iya. datang ke sini. Ini kan mantul ke Terus dia ke F. fokus, ya, gini toh. Terus yang berikutnya ke fokus, ya kan? Lalu Terus mantul dia sejajar. Ya, ini untuk cermin hmm, cekung, ya kan? Kalau kalau cermin cembung beda. cembung beda. Cembung beda. Permukaannya yang memantulkan di sini. Jadi ini ke sini. Jadi ini sinar datang sejajar ke sini. Ini fokusnya ke sini. Nah, ke sana. Yang di sini harusnya putus-putus. Terus Itu berikutnya, sinar apa? ini sinar datang sejajar. Dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Karena fokusnya kan ada di belakang cermin sini. Itu cembung. Ini cembung. Yang ini cembung. Sekarang ini lagi cembung. Jadi garis-garisnya ada di sini nih. Ini. Bagian yang memantulkan di sini. Oh, jadi dia dari ruang. Dari sini. Ruang, kalau cermin cembung, ruang satu ada di sini. Iya, iya. Kan ada di Nyadar. sini semua. Ya, ha. Terus habis itu kamu pakai sinar yang ini yang ke M, ke sini. Ini kan mantul kembali. Jadi langsung ketemu bayangannya ini. Gitu. Itu kalau cermin cembung. Kamu harus belajar melukis sendiri masalahnya. Kalau kamu nggak ngelukis, repotin ya. Sejajar, oke? Ini fokus dihubungkan ke sini. Nah, berikutnya kamu pakai yang sinar menuju ke sini. Berarti bayangannya ada di sini. Nah, seperti itu. Oke? Oke. Ya, ntar lagi. Siapa tahu ada gambar lagi ntar. Nggak ada. Oh, ini sudah lensa itu. Cermin datar nggak ada anu ya? Ini cekung semua. Cekung. Nah, oh ini Sam. Ini posisinya sekarang di sini nih. Ah, Oma bikin cembung, nah. Oma bikin cembung berarti ini gelapnya di sini ya. Kita kita pakai ini di sini. Mau lukis yang dari sini toh? Ini sama caranya. Sinar datang sejajar sampai di sini. Itu dari sini titik fokusnya berarti kita hubungkan ke sana. Nah, seperti oh, itu. Nah, terus ke titik M. Ini nih, P di sini. Nah, berarti bayangannya ini, Sam. Ya, seperti itu. Oma kalau cermin cembung, dia selalu bayangannya di ruang satu kah? Iya, selalu di situ. Maya, selalu. Selalu ada di sini, di antara ini dengan ini. Kalau si apa cermin cembung. Makanya itu cermin cembung tuh dipakai untuk kaca spion. Supaya apa? Bendanya ada dimanapun, tetap bayangannya ada di dalam spion gitu loh. Nah, ini. Hmm. Jadi, mau lebih jauh bagaimanapun tetap sama. Ini bayangannya tetap di sini. Misalnya ini udah paling jauh nih di sini ya. Sama, Ji. Datang sejajar, dipantulkan seolah-olah dari titik fokus, kemudian menuju ke titik pusat kelengkungan. Nah, ini ketemu ada di sini nih. Jadi makin jauh dari cermin, itu bayangannya makin mendekati ke titik fokus. Itu aja. Makin kecil bayangannya.
Kalau mobilnya di belakang sekali, itu makin dekat kan bayangannya makin besar. Jadi makin jauh dari cermin cembung, berarti bayangannya akan makin kecil itu. Oke. Oke? Apalagi yang mau Oke. ditanyakan? Hukum pemantulan Snellius? Apa itu? Hah? Aduh, udah dijelasin? Sini belum dengar, tapi kayak Hukum apakah pemantulan Snellius itu yang sinar datang apa dipantulkan itu yang apa? Sinar datang, sinar pantul terletak pada satu bidang datar, kemudian sudut datang sama dengan sudut pantul yang itu hari. Itu di cermin itu. Oke, Oma bikinkan di sini nggak apa-apa. Hukum Snellius yaitu hukum pemantulan. Jadi ini anggap bidang pantulnya. Kemudian ada sinar datang menuju ke bidang pantul. Seperti ini. Ini sinar datang, ya. Lalu kita bikin garis normalnya. Itu garis yang tegak lurus terhadap bidang pantulnya. Tar, lurus. Ini garis normalnya. Nah, ini normal, garis normal ini. Nah, sudut ini itu namanya sudut datang, Sam. Sudut datang ini diberi nama I. Nah, dia itu akan dipantulkan dengan sudut pantulnya itu sama saja dengan sudut datangnya. Jadi ini mantul ke sana. Ntar, kurang pas nih. Harus dari tepat satu titik ini. Seperti ini. Jadi ini akan dipantulkan. Nah, yang ini namanya sudut pantul. Itu diberi lambang R. Besarnya R itu sama dengan I. Jadi R itu sama dengan I. Ya. R sudut pantul, I sudut datang. Yang ini adalah sinar datang. Lalu yang ini adalah sinar pantul. Sinar pantul. Kemudian ini adalah garis normal. Garis normal. Nah, lembaran ini kan bidang datar. Ya, lembaran ini adalah bidang datar ini, semua bidang datar. Jadi, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Kemudian berikutnya, sudut pantul sama dengan sudut datang, atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu hukum pemantulan Snellius. Jadi, kalau kita mau menggambar apa namanya, pemantulan pada cermin datar, ya, pada cermin datar, itu kita menggunakan ini. Jadi misalnya di sini ada cermin nih. Ini ada cermin, ya. Kemudian ini ada benda nih. Bendanya berdiri di depan cermin, misalnya ini. Nah, ini kita mau melukis bayangannya ada di mana. Maka kita membuat sinar, ya. Sinar datang pertama mau sejajar ke sini boleh, nggak apa-apa. Ini kan akan dipantulkan ulang, berarti kita harus perpanjang ke sana. Ya, diperpanjang ke belakang sini. Seperti ini. Kemudian kita bikin lagi sinar yang membentuk sudut ke sini, misalnya. Nah, ini kita harus bikin garis normalnya lagi. Harus bikin garis normalnya. Seperti ini, ya. Kemudian kita bikin sinar pantulnya. Sinar pantulnya ini. Misalnya ini ya. Jadi di sini, ini adalah sudut datangnya, I-nya. Ini adalah R, ini besarnya sama. Jadi, bayangannya ada di mana? Ya ini tinggal kita perpanjang aja dari sini. Nah ini kalau sudut pengukurannya sudut betul, akan ketemu di sini titiknya. Cuma ini kan nggak pas nih. Ini ya, ini adalah, kalau di sini adalah A, maka ini adalah A aksen. Nanti dari titik yang bawah juga sama. Dibuat seperti itu juga, dua sinar. Itu untuk melukis bayangan pada cermin datar. Begitu. Menggunakan hukum pemantulan Snellius. Gitu, Sam. Itu. Apalagi yang kamu mau tanya? Ini apa ini? Oh, oke. Ini coba nih ya. Soal yang ini nih. Mau lukis tapi ini terlalu tinggi bendanya. Agak repot.
Kita kasih pendek ya, bendanya Sam ya, supaya kita bisa lukis. Anggaplah tingginya Ya. sampai di sini. Jadi ini sinar datang sejajar, Terus dipantulkan dia F, menuju titik F. Terus kalau ini menuju titik F, berarti dia dipantulkan. ke Ya, seperti ini. Berarti yang bayangannya bayangan ada di di sini, ruang 3. di ruang 3. Ya, udah gitu aja. Jadi yang ini berarti jarak apa ini? Ini O di sini. OA berarti S. S itu berarti sama dengan 24 cm. Lalu sedangkan MO berarti ini, itu berarti R, ya. MO itu berarti R. Jadi ini adalah jarak benda ini, OA. Jadi OA ini berarti adalah S, itu sama dengan 24 cm. Lalu MO, O-nya itu ada di sini nih, titik pusat cerminnya. MO itu berarti sama dengan R, sama dengan 36 cm. Kalau begitu maka F-nya berapa? 18 kan? Nah, ditanya Ya, bayangannya. Bayangan itu apa? 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S kan? Berarti sama dengan 1/18 cm dikurangi 1/24 cm. Jadi bikin per berapa? bikin per 24. Per 24. Ini 18 kok. Oh Nggak iya, bisa dong. udah kelihatan. Kayaknya berapa ya? 72 mungkin ya? Iya, Iya, per 72. iya. 72 cm. 18 bagi 72 berapa? 4 ya? 72 ini berarti 3, kurangi 3. Oke, berarti sama dengan 1/72 cm. Maka S aksen sama dengan 72 cm. Gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah lagi, lensa, cermin cekung. Ini jarak benda apa ya? Gampang nih. Tinggi benda, perbesaran bayangan. Yang perlu saya ingat ya, jadi kalau apa namanya, S aksen negatif, ini berarti maya. Ini untuk cermin cembung ya. Cembung pasti maya, kemudian tegak, diperkecil. Untuk cermin cekung, S aksen negatif, ini bayangannya adalah maya, tegak, diperbesar. Kalau S aksennya positif, kalau cembung nggak mungkin sih. S aksen positif ini berarti adalah nyata terbalik. Terbalik. Nah, nanti tergantung. Kalau S aksennya lebih besar daripada S, ini berarti diperbesar. Atau bisa juga M lebih besar dari 1. Ini juga diperbesar itu ya. Tapi pasti terbalik gitu. Jadi kalau S aksennya lebih kecil dari S, berarti M-nya kurang dari 1, maka ini berarti diperkecil. Kalau S Hmm, aksennya itu antara F dengan R, berarti ini di ruang 2. Kalau S aksennya lebih besar dari R, berarti ini di ruang 3 bayangannya. Ya, ingat ya. Kalau S aksennya negatif, berarti di ruang 4. Gitu. Itu jangan sampai lupa. Ingat kalau untuk maya, maka min S aksen per S itu sama saja dengan M ya. Kalau nyata, itu min S aksen per S itu sama dengan minus daripada M ya.